kembali dengan selamat. Dan hari ini Injil Kristus tidak padam, tapi Injil Kristus itu terus menyala sampai hari ini. Yaitu Bapak Samandai Karepo, Hubar dan David Maiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, hari ini ada 3 peristiwa yang kita rayakan hari ini tanggal 7 Desember. Yang pertama, Injil masuk di Teluk ini tanggal 7 Desember 1909. Sampai hari ini bertambah setahun menjadi 1114 tahun. Tapi juga tubuh yang ketorang dirikan di depan gereja hari ini juga kita rayakan dia punya ulang tahun. Tapi juga hari ini sebagai tanda syukur Jemaat Elimpom 2 ibarat seperti burung puyuh dan mana yang mereka terima di padang gurun tanpa bekerja dan mengeluarkan keringat. Tapi berkat itu akan datang sendiri dari langit yang biru. Hari ini pemerintah kampung dengan sukacita akan memberikan satu gedung dan orang pom terhadap satu punya kasih keluar Rp1.000 sebagai dosen untuk membantu. Tetapi orang pom dengan tenaga pikiran untuk membangun sebuah gedung ini hari ini sebentar lagi kita resmikan, habiskan supaya kita pakai sebagai milik gereja di Elimpom 2 dan menjadi aset gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, bagian dari Alkitab menjadi cerita perenungan untuk kita hari ini tentang perjalanan orang Israel yang diperhamba oleh Firaun kurang lebih 400 atau 300 sampai 400 tahun di tanah Mesir. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Musa sedang mengantarkan orang Israel melewati berbagai tantangan hidup. Dan Yusak sementara melanjutkan untuk masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Untuk itu ayat-ayat Alkitab kita tadi saya beri satu cerita singkat ilustrasi untuk kita orang begini. Ada sekelompok orang Papua yang sementara mau mempersiapkan diri untuk berkunjung atau wisata ke Yerusalem, kota kedamaian dunia. Sementara para petugas atau yang sedang mengawasi atau panitia yang sedang mau mengantarkan anak-anak Papua, orang-orang Papua yang mau ke Yerusalem, dengan catatan uang itu Bapak Ibu sedang mempersiapkan 14 juta atau lebih 15 dan seterusnya. Dengan demikian semua orang-orang Papua rindu sekali untuk pergi ke tanah Yerusalem atau kota perjanjian yang sementara kita orang baca setiap kali di dalam Alkitab. Sementara isu sedang berkembang dan sudah ada di telinga orang-orang Papua, tapi juga sudah ada di telinga bapak-bapak di Pom. Dan sementara juga bapak-bapak ada yang mempersiapkan diri untuk ikut dalam rombongan orang yang berwisata ke Yerusalem, silakan saja. Dengan demikian ilustrasi ini Bapak Ibu, ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum keluar dari tempat ini menuju dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Bagian yang pertama, syarat yang pertama harus ada pemandu atau pengantar. Jadi orang yang tahu persis kota Yerusalem, dia yang bisa mampu untuk antar para wisata ke sana. Supaya dia yang tahu jalan, tapi juga dia yang tahu bahasa Ibrani atau bahasa yang ada di Yerusalem. Nah, syarat yang kedua harus daftarkan sebagai anggota.
harus daftar dulu, nama sudah masuk dulu, baru bisa ikut. Kalau tak ada, bapak dorang nanti akan tercecer di perjalanan atau hilang karena pemandu tidak tahu kamu punya nama. Yang ketiga, itu butuh biaya. Tadi butuh biaya 14 juta bapak dorang siapkan supaya bisa bayar tiket dan semua peralatan yang menyangkut dalam wisata itu. Yang keempat, semua barang bawaan, baik itu kantung, tas-tas, kofor-kofor yang besar sampai tas-tas yang kecil yang ada di pinggang-pinggang sekalipun pemandu harus tahu. Karena kita orang masuk ke daerah orang lain, harus semua persyaratan peralatan ini pemandu harus tahu semua. Yang kelima, jangan ada orang yang mengatur pemandu. Karena kalau kita mengatur pemandu diam, maka kita orang tidak akan berhasil dalam perjalanan sampai ke Yerusalem. Dan yang keenam, jangan ada yang mau di depan, semua harus di belakang. Karena ada orang yang mau cepat-cepat ke depan, karena pemandu bilang tidak, kamu semua di belakang karena saya yang tahu jalan. Supaya saya pandu kamu sampai ke tempat tujuan. Kalau siapa yang mau cepat-cepat ke depan, kuma atur silakan, kuma atur mari kau atur sudah. Dengan demikian, ada 6 persyaratan sebagai aturan untuk orang yang berwisata ke Yerusalem. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah persyaratan ini juga berlaku untuk kita orang sebagai orang-orang percaya di dunia ini, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan pekerjaan Tuhan, supaya pada waktu hari Tuhan itu tidak ada yang tercecer atau ketinggalan di pinggiran jalan atau di tengah jalan atau tidak ikut dalam wisata besar ini. Bagian Alkitab sedang mengajarkan kepada kita tentang orang yang mau berwisata ke Yerusalem atau di orang Israel mau ke Yerusalem atau ke Kanaan, mau pergi pulang dari Mesir, mau pulang ke Mesir, mau pulang ke Kanaan. Dengan demikian, ibarat ilustrasi tadi sedang mengantarkan kita dalam bagian Alkitab ini. Musa sedang berhadapan dengan Firaun sampai sudah selesai. Sekarang isyarat itu dia bilang begini, Musa bilang sama bangsa, hari ini setiap orang pilih dari domba atau lembu yang paling muda, kita bikin pesta malam ini, supaya hari besok kita tinggalkan tempat ini dan kita keluar dari tempat ini menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Dengan catatan, kalau setiap orang yang tidak bunuh, binatangnya baik dan tidak pernah olesi di depan pintu rumah, maka orang yang datang atau mau itu akan masuk dan menjemput setiap orang yang di dalam rumah ini. Syarat-syarat. Yang berikut, Bapak Ibu, jangan ada orang yang melawan. Musa bilang, tak ada satu pun yang mau melawan dalam perjalanan ini. Karena perjalanan ini perjalanan yang kudus. Kamu lihat, sebentar ada tanda-tanda mujizat yang sebentar akan mengiringi orang dalam perjalanan ini. Ada tiang awan di depan dan ada tiang api di belakang. Ini syarat. Orang Israel sedang menangkap semua mujizat ini. Tetapi ternyata ada orang Israel yang di tengah perjalanan berbaku melawan. Ada yang bilang begini, sampai berhadapan dengan laut Teberau. Dorang mau kemana? Musa bilang, kita balik dari tempat ini dan kita berkembali di Akhiro, di depan Baal Zephon. Tapi di tempat ini pasti tangan Tuhan itu sedang mengawali kita orang, menjaga kita orang. Ternyata ada orang Israel yang menaikkan tangan dan lihat ke belakang. Ada debu yang sedang naik. Ini pasukan dari Mesir. Atau Firaun sedang menyuruh para pasukan 6.000 kereta
pasukan yang sedang mengejar mereka untuk masuk dan membawa mereka pulang kembali. Ada yang bertanya, "Kau mau bawa kita untuk mati di tempat ini kan? Kau kira kita orang ini apa? Jadi kau mau bawa kita untuk bunuh kita orang di tengah perjalanan ini." Tapi Musa bilang, "Tidak, tenang. Tuhan Allah yang berperkara, Tuhan Allah yang mengatur segala-galanya. Tiang awan yang tadi di depan itu akan balik dari tempat itu, akan berdiri di belakang. Sepertinya ada kegelapan yang sedang memisahkan orang Israel dengan Mesir dalam perjalanan ini. Sampai pagi Musa dia hanya angkat-angkat dan ulurkan ke dalam air. Air itu pindah ibarat seperti tembok yang sedang memisahkan supaya orang Israel itu sedang berjalan di tempat kekeringan sampai ke sebelah. Perjalanan cukup panjang, tapi di tengah perjalanan itu ada kantung yang orang bawa. Beban yang cukup berat orang akan ikut, tapi juga ada beban-beban kecil juga yang sementara orang bawa. Akhirnya di tengah perjalanan itu Musa bilang, "Tak boleh kamu menoleh ke belakang. Tidak bisa kamu menyebar kepada barang-barang yang ini, tidak boleh lagi. Kalau setiap orang yang melawan, nanti saya beri satu tempat yang bernama Kirbot Ha'awa. Kirbot Ha'awa sebagai tempat penginapan mereka menantikan hari kedatangan Tuhan." Kirbot Ha'awa itu orang bilang orang-orang para perakus. Para perakus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari bagian Alkitab kita dan kita punya ilustrasi tadi. Ilustrasi yang pertama tadi itu dia mengajarkan kepada kita supaya kita harus setia dan taat kepada para pemandu yang baik, yaitu Tuhan Yesus sebagai pemandu kita yang baik itu. Ilustrasi yang kedua, kita orang sebagai orang Kristen harus mendaftarkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Daftar itu berarti pada saat kita orang pembaptisan, nama-nama Bapak Ibu Saudara akan tercatat dalam buku kehidupan di surga. Yang kedua, kita membutuhkan biaya. Biaya itu apa? Bapak Ibu Saudara, biaya. Biaya itu berarti setiap hari kita orang datang ke dalam rumah Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bukan uang yang kita kasih. Uang itu sebagai penyalur supaya pekerjaan Tuhan ini berjalan sampai dia datang. Tetapi butuh uang itu adalah diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah sebagai korban sajian. Seperti Musa tadi dia bilang, potong para lembu, hari ini kita bikin korban dan setiap darah diolesi di ambang pintu rumah. Kalau begitu, kita olesi pintu rumah hati kita dengan darah Kristus, supaya pada waktu kedatangan Tuhan itu kita menjadi selamat. Yang berikut, semua barang bawaan, baik yang kecil maupun yang besar. Bapak Ibu sampai hari ini orang bilang orang Kristen, tapi ada kantong-kantong kecil juga yang ada di pinggang kita, ada kantong kecil yang ada tergantung di depan kita, ada kantong kecil juga yang mungkin kita nggak ada pasang di kita punya gelang. Itu menandakan bahwa ada orang Kristen yang masih percaya kepada Baal, masih percaya kepada dewa, masih percaya kepada berbagai hal di dunia ini. Tidak sesungguhnya kita percaya kepada kasih dan karunia yang Tuhan selamatkan kita orang dari penghambaan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu ya tadi bilang, jangan ada orang yang bawa barang-barang di pinggang. Karena setiap orang yang bawa, pemandu akan tahu, oh ada bawa barang ini. Semua beban hidup ini kita pertaruhkan di hadapan Tuhan, baik besar maupun kecil. Baru kemarin para majelis doa akan kunjungi ke tiap-tiap rumah, supaya semua beban-beban hidup ini kita kasih dan orang bawa dan berdoa untuk Tuhan. Selama perjalanan hidup 365 sebentar kita akhiri, tapi kita minta supaya Tuhan Yesus antar kita masuk dalam kehidupan yang baru, tahun yang baru. Yang berikut, jangan ada yang mengatur pemandu. Sampai hari ini siapa yang mau atur Tuhan?
Kepada kita sampai hari ini, kita punya doa-doa, kita mau berdoa sama Tuhan. Mungkin ada yang sakit kah, ada yang punya buah-buahan kah, kemana-mana. Tapi seakan-akan hari itu tidak ketemukan berkat. Terus kita marah-marah, Tuhan kita berdoa pergi ke gereja. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak mau nyatakan bagian ini sama saya kan? Oh, kalau demikian kita sedang mau mengatur Tuhan Allah di surga. Ibarat seperti kita mau pegang Tuhan Yesus punya tangan. Nanti Bapak Ibu Saudara, kalau pegang tangan Tuhan sampai Bapak Ibu sudah mengantuk, sudah capek, lepas tangan dan jatuh, kepala patah. Kalau bisa kita serahkan seluruh kehidupan ini, Tuhan yang awasi kita orang, Tuhan yang pegang kita punya tangan, supaya saat kita terlena, waktu kita tertidur pun Tuhan tetap genggam kita punya tangan dengan kuat. Jadi jangan seorang punya mau mengatur Tuhan Allah di surga. Dan yang terakhir, jangan ada yang mau di depan semua. Siapa yang mau kamu ke surga sebelum Tuhan mau atur ke surga? Tak ada seorang pun yang mau atur kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus dia bilang, saya akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya setiap orang yang mati di dalam Tuhan, baik di laut kah, di darat kah, di mana saja, saya akan angkat dorang. Terus orang yang masih hidup ini, saya ubahkan dorang punya pikiran ini menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita songsong kerajaan Allah sangkakala yang akan datang. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sedang kita berwisata di dunia ini. Sekarang kita berwisata di dunia ini untuk menantikan hari kedatangan Yerusalem baru. Bapak Dora, Alkitab ini tak salah. Nanti satu ketika Alkitab dia bilang bangsa akan bangkit melawan bangsa, suku akan bangkit melawan suku, sampai ke dalam kereta keluarga bapak dan mama akan bangkit melawan keluarga. Itu berarti hari kedatangan semakin lama semakin mendekat dalam kehidupan kita. Untuk itu Alkitab dia bilang hari ini berjaga-jaga supaya pada waktu kedatangan itu bapak dan orang tidak tercecer atau sudah siap. Jangan seperti 5 orang yang bodoh yang bilang sabar dulu. Nanti tiba-tiba kejadian itu akan tiba. Bapak kasih minyak sedikit kan? Maka saya punya minyak sini sudah cukup. Kau pergi cari ke kios itu. Kau pergi kembali pintu kerajaan surga sudah ditutup. Dengan demikian hari ulang tahun yang ke-114, Bapak orang sudah siapkan minyak kan? Bapak dong sudah siap minyak berapa liter di rumah? Supaya sebentar atau tadi malam pawai keselamatan itu akan tiba secara tiba-tiba. Bapak dong tidak akan tercecer. Hari ulang tahun ini bukan setiap kali rayakan. Tetapi ada banyak orang yang sedang tertidur di rumah dan tidak pernah mempersiapkan diri, biaya dan seterusnya dalam wisata rohani yang bagus ini. Untuk itu hari ini pesanan Musa kepada orang Pom. Pesanan Musa kepada orang Pom. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tidak pernah ada bangsa yang hanya diam-diam saja terus orang merdeka. Orang Papua sedang bergerilya di tengah hutan. Darah sedang menetes di atas tanah ini. Itu menandakan perjuangan yang cukup berat di negeri ini. Tapi orang Israel, Musa dia bilang diam saja. Nanti Tuhan yang melakukan perkara ini. Kalau begitu kepada kita sekalian, dalam menghadapi tantangan besar dalam kehidupan pribadi dan keluarga, berdiam dan berdoa hanya untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan berubah kita punya hidup ini. Akhirnya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan mau di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini Injil masuk tanggal 7.
di Jemaat Elim Pemua. Saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara adalah pemberita Injil yang hidup. Pergi dan katakan setiap ibadat itu jangan ada yang pergi mancing-mancing. Lonceng sudah bunyi, jangan bikin masa bodoh, pergi mancing, pergi masuk hutan, pergi potong dogo, semua berhenti hari ini. Dan lonceng itu adalah panggilan Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak dan berdoa untuk Tuhan dulu. Barulah semua aktivitas kamu mulai lakukan hari itu. Kalau tak ada, sama saja dengan kita sudah melawan mau mengatur Tuhan Allah di surga. Akhirnya hari ini Tuhan mau melangkah bersama dengan kita orang. Dengan kita punya tema tadi, melangkah maju bersama dengan Allah. Melangkah maju bersama dengan Allah. Kita punya derap langkah ini sama-sama. Setiap para pasukan itu punya derap langkah maju sama-sama. Setiap pasukan itu dia bilang siap dan tegap. Tegap, terus melangkah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Berarti jangan ada yang bikin kiri terus ada bikin kanan. Jangan. Nanti kau punya kaki taseleo di tengah perjalanan. Jadi kalau katakan kiri, semua angkat kiri. Kalau katakan semua kanan, semua angkat tangan, kaki kanan. Kalau salah melangkah, nanti kau akan dilihat secara jauh, oh dia salah melangkah. Dengan demikian, hari ini firman Tuhan mengajar kita orang untuk melakukan hal yang terbaik di negeri ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.